Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang diskusi kami, yaitu tentang implementasi bagian kernel hybrid dengan beberapa layanan seperti kernel space dan user space. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai ke materinya. Apa itu kernel hybrid? Yuk pahami dari perumpamaan dapur. Dapur memiliki akses langsung ke semua bahan dan peralatan, sehingga dapat mengolah makanan dengan efisien. Namun, pelanggan tidak bisa masuk ke dapur. Mereka hanya bisa memesan makanan melalui pelayanan atau sistem panggilan atau syscall. Dalam konteks kernel hybrid, beberapa layanan penting berjalan di dapur untuk efisiensi. Sementara layanan lainnya, yang mungkin tidak memerlukan akses langsung ke sumber daya, berjalan di ruang makan. Ini memungkinkan sistem untuk tetap responsif dan aman, sambil memanfaatkan kekuatan dari kedua ruang tersebut. Yang selanjutnya yaitu dapur atau kernel space. Kernel space ini tempat di mana semua proses penting dan kritis dilakukan. Yang selanjutnya yaitu memiliki akses penuh ke semua sumber daya sistem seperti CPU dan memori, mengelola tugas-tugas seperti penjadwalan proses dan manajemen memori. Jadi, kernel space adalah bagian dari memori komputer yang hanya bisa diakses oleh kernel, yaitu inti dari sistem operasi. Kernel space digunakan untuk menjalankan kode-kode penting sistem operasi seperti RAM, mengatur giliran kerja program, atau pengendalian perangkat keras. Yang kedua yaitu ruang makan atau user space. User space ini yaitu tempat di mana aplikasi pengguna berjalan seperti browser atau pengolah kata. User space ini tidak memiliki akses langsung ke sumber daya sistem, harus melalui dapur atau kernel space untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Intinya yaitu user space adalah bagian dari sistem operasi tempat program-program pengguna berjalan seperti browser, Word, game, pemutar musik, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membuat kernel hybrid sederhana. Yang pertama, pakai bahasa pemrograman C, lalu emulasi pakai QEMU, lalu buat inti memori dan proses, lalu tambahkan layanan, yaitu driver dasar dan aplikasi layanan. Contohnya seperti yang ada di gambar. Contoh simulasi sederhana ketika user meminta layanan dan kernel menjawab. Lalu contoh yang kedua, user daemon, yaitu kalau hybrid atau GUI bisa dikerjakan di luar dapur oleh pelayan. Kesimpulannya yaitu kernel hybrid adalah gabungan dari dua dunia, yaitu cepatnya monolitik dan aman, juga fleksibel mikrokernel. Lalu sistem ini dibagi-bagi tugas. Yang pertama yaitu kernel space, mengatur hal penting seperti memori, proses, driver, dan user space, mengurus layanan tambahan seperti GUI, file, dan login. Komunikasi antar bagian ini menggunakan sistem call atau pesan. Dan dua sistem ini cocok digunakan di sistem modern karena cepat, aman, dan mudah dikembangkan. Yang terpenting yaitu mahasiswa tingkat 1 pun bisa mulai belajar dan bikin versi sederhananya pakai emulator seperti QEMU dan bahasa pemrograman C. Sekian pembahasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Annyeong.